itu sampai saya itu pinjam uang 20.000 perak itu untuk pulang ke Yogyakarta. Itu titik terendah saya, Mbak. Gitu. Kalau saya boleh kembali ke tahun 2009, saya itu akan gampar diri saya sendiri gitu, Mbak. Jadi saya berfokus di sana. Ketika market itu ramai ditransaksikan, saham-saham itu yang benar-benar. Halo sahabat Mirae Asset, kembali lagi bersama saya Ardina Glenda di Hidden Masters Winner Special kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial, celebrity trader kita, pemenang dari Host Championship Season 2, 3, dan yang sekarang yaitu keempat, ada Pak Bekti Sutikna. Halo Pak Bekti. Halo Mbak Glenda. Apa kabar nih Pak Bekti? Baik Mbak, kabarnya. Baik, sehat-sehat ya Pak Bekti. Pak Bekti, gimana nih rasanya? Udah 3 kali loh menangin Host Championship. Ada pressure gak sih? Sebenarnya ya kalau dibilang bangga juga ya. Tetapi kalau saya sendiri lebih ke menunjukkan kepada diri sendiri. Jadi saya itu berkompetisi sebenarnya cuman ingin kayak bertarung melawan diri saya sendiri. Seperti itu aja sih. Gitu. Ada rahasianya kah atau ada strategi khususnya? Sebenarnya kalau dibilang rahasia sebenarnya nggak ada ya Mbak ya. Saya sendiri sebenarnya cuma mengalir saja. Tetapi di season 3 dan season 4 sebenarnya saya itu berada di kondisi market yang menurut saya mendukung. Sehingga saya bisa transaksi senilai itu. Tetapi hakikatnya saya itu adalah mengalir. Saya tidak ada strategi-strategi khusus karena memang marketnya lagi mendukung gitu. Oke, jadi nggak ada pressure, mengalir aja ya Pak ya? Iya. Oke, nah kemarin ini saya baru juga interview mungkin salah satu muridnya Pak Bekti, yaitu Mas Asia Mahardika, dan nantinya juga ada Mas Aldo. Keduanya ini merupakan juara juga ya di Host Championship Season 3 dan juga Season 4. Kebetulan dua-duanya muridnya Pak Bekti. Ada rasa bangga nggak sih Pak muridnya menang juga nih di Host Championship? Ya, rasa bangga tentu iya, saya bangga sekali. Kenapa? Karena saya merasa yang pertama adalah menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, dengan strategi scalping trading, saya terapkan, saya ajarkan ke orang lain dan ternyata terbukti ampuh mereka bisa menjuarai kompetisi season 3 dan season 4. Saya juga berharap nanti season 5 semoga yang saya mentorin ada yang meraih juara lagi gitu. Oke, ini mungkin hint nih ya, Bapak Bekti nih punya murid lagi yang nanti akan ikut kompetisi ya, season 5 ya? Oke, ngomong-ngomong soal murid nih, Pak Bekti kan sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak juga ya, buah hati ya. Kira-kira kalau sudah besar, akankah Pak Bekti arahkan gitu untuk menjadi full-time trader, mengikuti jejak ayahnya begitu? Kalau anak saya sebenarnya akan saya sarankan yang jelas dia pasti harus berinvestasi. Menanamkan investasi sejak dini akan saya tanamkan ke anak saya. Tetapi kalau untuk keputusan pekerjaan, biarlah dia itu memilih nantinya mau jadi seorang trader, apa mungkin memilih profesi lainnya, silahkan saya akan beri kebebasan kepada anak saya. Tetapi kalau untuk investasi wajib harus akan saya tanamkan pentingnya investasi sejak dini gitu. Oke, yang penting investasi ya Pak ya? Iya, benar sekali. Oke, Pak Bekti, bagaimana pandangan Pak Bekti mengenai sektor pasar modal Indonesia ke depannya? Pandangan saya bagus sekali ya Mbak ya. Pasar modal Indonesia tuh bertumbuh luar biasa pesat. Artinya saat itu waktu saya pertama kali 2008 pasar modal itu kurang sewah sekarang. Bahkan kebijakan-kebijakan bursa pun terus berkembang dan terus berinovasi lebih baik. Potensial pasar, kemudian prospeknya pun juga semakin baik. Jadi bisa kita ambil contoh seperti zaman dahulu itu jam perdagangan dibuka setengah 10, dirubah jadi jam 9. Kemudian lotnya 500 dirubah jadi 100. Kemudian tickernya juga, ticknya itu juga dirubah juga. Maka dari itu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu membuat saya yakin bahwa pasar modal di Indonesia ini masih bagus prospeknya. Dan saya lihat banyak kok anak muda-muda sekarang itu yang di pasar modal Indonesia ini trading ataupun investasi bisa menghasilkan cuan yang luar biasa sekali gitu. Oke, jadi potensi berkembangnya masih sangat luas ya Pak ya? Iya, sangat luas sekali. Oke, Pak Bekti ini kan dikenal sebagai seorang scalper ya. Tapi apakah Pak Bekti menerapkan value investing juga nggak sih? Beli saham Mercy mungkin tapi harganya Avanza nih. Oh iya Mbak, jadi saya itu sebenarnya lebih ke swing dan scalping Mbak. Kalau value investing ya itu juga
keinginan saya dan tujuan hidup saya nantinya, tetapi saat ini mumpung saya ini masih muda, saya akan maksimalkan lebih ke swing dan lebih ke scalping. Saya juga mempunyai beberapa rekening di mana ada rekening khusus untuk scalping dan ada rekening khusus untuk swing. Dan memang swing ini memang saya desain kalau saya membeli saham itu untuk jangka menengah gitu. Saya dengar kabar nih, Pak Bekti akan menerbitkan buku ya. Mungkin boleh dikasih bocoran nih ke sahabat Miraset, bukunya tuh nanti akan seperti apa sih atau tentang apa? Buku saya itu nanti judulnya The Super Scalper ya. Jadi mengisahkan yang pertama tentang semi biografi perjalanan hidup saya. Pertama kali masuk saham di 2008 hingga kemarin 2021 ini ketika menjuarai competition Mirai Aset, saya ungkap semua suka dukanya dan cerita yang unik di sana. Kemudian yang kedua saya juga akan bercerita di buku saya itu untuk meluruskan mindset-mindset orang yang ingin trading, karena banyak sekali orang yang salah kaprah masuk di saham tetapi di awal itu masih salah kaprah gitu. Nah, kemudian yang ketiga saya juga akan bercerita tentang scalping ala Bekti Sutikna. Saya ungkap, saya cerita rahasia-rahasia strategi saya scalping. Kemudian yang cerita tentang orang-orang yang udah curhat ke saya. Banyak orang yang DM ke saya, bagaimana yang ada yang kesangkut, ada yang profitnya udah dikumpulin bertahun-tahun hilang. Nah, itu nanti saya kemas dalam satu buku saya. Jadi buku saya itu memang tidak terfokus memahami teknikal ataupun fundamental, tidak, tetapi lebih ke scalping dan perjalanan hidup saya gitu. Seperti kita ketahui nih kan, pasar modal Indonesia itu kan sebenarnya potensinya sangat sangat bagus banget gitu ya. Tapi sayangnya yang investasi terutama di pasar modal itu mungkin baru sekitar 3% kan dari rakyat Indonesia. Pandangan Pak Iya. Bekti bagaimana nih? Kira-kira kenapa sih gitu yang investasi di pasar modal tuh baru 3%? Kalau menurut saya pribadi adalah lebih ke apa ya, semacam edukasinya. Karena pasar modal saat ini tuh banyak orang yang mindsetnya masih salah, banyak yang salah kaprah mengartikan, ada juga yang mengartikan kayak saham, forex, kripto yang berbau-bau kayak gitu dianggap sama, padahal beda gitu. Terus kemudian ada cerita dari beberapa orang yang dia itu memang masuk di saham, mindsetnya sudah salah, dia rugi besar, akhirnya bercerita ke orang lain yang membuat momok saham itu menakutkan. Padahal sama sekali enggak. Nah, ini PR kita sebenarnya untuk meluruskan mindset mereka, memberikan edukasi yang lebih, dan saya melirik bahwa Mirai Aset ini adalah sekuritas terbaik menurut saya ya. Saya udah pakai lama sekali 13 tahun, di mana edukasi-edukasi saat ini benar-benar saya anggap jempol deh. Kalau ada jempol 4 saya acungin jempol 4. Kenapa? Konten-konten, kemudian edukasinya benar-benar mengedukasi masyarakat dan bisa mencetak investor-investor baru. Saya terus terang setuju sekali dengan seperti ini, dengan program Mirai Aset gitu. Jadi lebih ke edukasinya yang harus kita tingkatkan lebih lanjut kepada masyarakat Indonesia. Pentingnya akan investasi gitu. Oke, perlu menggenjot ya edukasi masyarakat mengenai pentingnya investasi. Kalau gitu saran Pak Bekti deh untuk sahabat Mirai Aset mungkin yang masih ragu investasi terutama di saham ya. Saran Pak Bekti apa nih kira-kira? Kalau saran saya sih yang jelas yang pertama, kalau memang mau masuk di dunia saham, pergunakan dana kecil dulu di awal, kemudian diimbangi dengan teori-teori, baca buku. Tentunya dengan baca buku ini akan membuka wawasan kita lebih jauh tentang pasar modal yang sebenarnya gitu. Kemudian yang ketiga, kalau di awal jangan pernah Anda coba-coba gunakan margin dulu, karena ini beresiko. Karena apa? Karena banyak juga cerita dari teman-teman saya yang dia menggunakan margin alhasil tidak sesuai harapan, karena di awal itu pasti tentunya banyak sekali adaptasinya. Ya, mungkin tips-tips dari saya seperti itu. Itulah untuk para teman-teman trader pemula yang ingin memasuki dunia saham gitu. Oke, mungkin nanti untuk saran bukunya ditambah yang The Super Scalper ya Pak ya? Pak Bekti punya nanti ya? Boleh, bagus. Pak Bekti, ada nggak sih rencana untuk pensiun jadi full time trader? Kira-kira di mana nih titik Pak Bekti merasa bahwa udah cukup deh, saya pengen enjoy aja hidup gitu? Kalau dibilang pensiun saat ini saya belum memikirkan, Mbak. Artinya saat ini saya kan masih muda, tetapi saya bersyukur dikasih yang namanya kesehatan, kebebasan waktu, kebebasan finansial. Nah, dalam hati saya tuh saya cuma berpikir, kalau memang saat ini saya punya waktu dan fisik saya masih memungkinkan untuk melakukan trading, kenapa enggak gitu kan. Jadi kalau untuk batasan tertentu enggak. Karena pun misalnya saya ini kan full time trader, kalau saya enggak trading, ya saya di rumah juga bingung mau ngapain gitu kan. Tidur gitu nggak mungkin tidur terus. Jadi yang saya lakukan adalah tetap melakukan trading, tetapi mungkin
mungkin konsep trading saya itu sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin benar-benar trading saya itu saya kemas untuk mendapatkan profit maksimal. Tetapi kalau saat ini mungkin sekedar trading for fun atau mungkin trading for hobi gitu. Jadi untuk mengisi kegiatan sehari-hari dan menambah pemasukan gitu. Pak Bekti kan mungkin sekarang sudah sampai di titik financial freedom gitu mungkin ya. Pernah nggak sih saat-saat sulit banget, titik rendah Pak Bekti itu gimana sih Pak? Titik terendah saya yaitu kurang lebih tahun 2013, Mbak. Pertama kali saya bekerja di sekuritas saya di Solo. Salary saya cuma 1.500.000, UMR Solo 1.100.000, ya kan? Ya. Kemudian uang kos 400-an ribu, ya kan? Habis itu habis cuma buat biaya hidup. Sampai-sampai saya punya teman namanya Mas Andri, itu orang Klaten. Itu sampai saya itu pinjam uang 20.000 perak itu untuk pulang ke Yogyakarta. Itu titik terendah saya, Mbak. Gitu. Okay. Jadi pernah mengalami kesulitan anak-anak kos gitu ya Pak ya? Pernah sekali, Mbak. Oke, nah kalau sekarang nih sudah sampai titik, mungkin bisa dibilang itu ya, financial freedom, pekerjaannya sudah mapan, keluarga juga sudah lengkap gitu ya. Ada nggak sih yang Pak Bekti masih rasa ada kurang gitu di hidupnya Pak Bekti? Kalau dirasa kurang sih yang namanya manusia pasti ada rasa kurangnya terus, Mbak. Gak akan pernah puas gitu kan. Dikasih gunung pasti nanti akan minta gunung lainnya. Tetapi yang saya lakukan di sini adalah saya itu sudah benar-benar bersyukur. Jadi lebih ke bersyukur, saya menikmatin apa yang sudah diberikan kepada saya menjalani hari-hari saya bersama keluarga, diberi waktu, diberi kesehatan, itu bagi saya udah cukup gitu. Tetapi kalau ditanya keinginan, pasti masih banyak keinginan gitu, Mbak. Oke, mungkin salah satu keinginan Pak Bekti ini yang belum tercapai, apa itu Pak? Keinginan saya adalah yaitu membuat sebuah yayasan khusus untuk orang-orang yang benar-benar mungkin panti asuhan, semacam panti asuhan gitu, Mbak. Itu keinginan saya adalah membuat yayasan untuk mereka yang mungkin nasibnya mungkin belum beruntung, itu saya pengen membuatnya dan membangun tempat ibadah gitu. Oke, jadi semoga itu bisa tercapai ya Pak Bekti ya. Amin. Oke, Pak Bekti, mungkin harapannya untuk Coach Championship season selanjutnya? Harapan saya adalah saya berharap kepada semua teman-teman trader di Indonesia, ikutilah World Championship Season 5. Kenapa? Karena di sini merupakan ajang ataupun tempat untuk beradu keterampilan, untuk mengukur kemampuan trading Anda itu seperti apa. Nah, dari situ Anda akan selalu bisa mengevaluasi diri Anda hingga meningkatkan kualitas performa trading Anda. Gitu, Mbak. Oke, Pak Bekti, kita akan lanjut ke sesi. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram Mirae Asset Sekuritas Indonesia dari sahabat Mirae Asset untuk Pak Bekti. Kita akan mulai ya Pak ya. Ya. Yang pertama, kita punya pertanyaan dari David Aritonang _17. Bagaimana menentukan sebuah berita akan menjadi sentimen di pasar modal, Pak? Bagi saya pribadi adalah menentukan berita adalah yaitu saya itu tiap hari harus update berita, kemudian kita tidak bisa langsung menyikapinya secara mentah-mentah, tetapi saya akan compare dengan analisa teknikal, kemudian juga saya lihat responnya di pasar seperti apa ketika market berjalan. Yang ada berita itu, maka kalau misalnya direspon oleh pasar diikuti dengan kenaikan persentase, itu biasanya akan saya pertimbangkan untuk pilihan saya, dan biasanya langsung saya ambil gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya, dari Kotaro _Shindo 2003. Frekuensi jual beli satu hari itu berapa emiten? Dan misalnya modal 200 juta itu berapa, Pak? Kalau frekuensi saya sangat banyak sekali, Mbak. Di emiten tuh mungkin bisa berganti-ganti. Apalagi kalau marketnya lagi ramai sekali, saya tuh bisa range mungkin sekitar 20 sampai 70 emiten pun bisa saya makan sendiri gitu. Tetapi kalau untuk dengan menggunakan modal 200 juta itu biasanya yang saya lakukan adalah tentunya kalau saham-saham kecil dengan volume kecil saya juga akan masuk dalam jumlah kecil. Namun kalau sahamnya itu saham-saham yang volumenya cukup besar, saya akan masuk dalam jumlah besar juga. Dengan 200 juta tuh kadang saya juga menerapkan all in, bahkan saya juga tipe orang yang pakai margin gitu. Tetapi keputusan saya memakai margin atau all in itu sudah saya perkirakan matang-matang, artinya baik resiko ataupun planning trading plan-nya sudah saya perkirakan seperti itu. Oke, jadi trading plan-nya tetap matang ya, biarpun lihat volume, dan tentunya Pak Bekti ini cukup risk taker ya Pak ya? Ya, siap, benar Mbak. Oke, keren banget dah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @bertzel. Dengan total transaksi yang fantastis seperti itu, apakah Pak Bekti pernah menjadi market maker?
Market maker. Kalau dibilang market maker, saya mungkin ada di beberapa saham yang memang pernah saya maintain sendiri, kemudian ya memang merespon hasil naik signifikan hingga saya meraup cuan bisa ratusan persen. Ya, saya memang pernah di situ. Tetapi kalau untuk resikonya memang ada. Bukan selamanya yang saya lakukan itu mulus. Kadang saya juga melakukan cut loss yang cukup gede juga karena mungkin saya mempunyai sebuah skenario untuk membuat saham itu naik tetapi tidak sesuai harapan saya gitu. Jadi pernah juga profit tinggi, loss tinggi juga pernah, bahkan bisa rugi miliaran juga sering gitu. Wah, seorang pabekti ya, rugi miliaran. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari @syndhk yang perlu dilihat dari art trade serta yang perlu dicermati dalam bid offer ketika scalping, Pak. Kalau yang saya lihat dari running trade adalah tentunya ketika running trade berjalan, saham-saham yang sudah direspon mungkin range 3-5%, kemudian volumenya bagus, diikuti dengan kenaikan persentase, artinya itu direspon pasar ya, itu biasanya akan saya pilih ataupun saya pertimbangkan untuk menjadi pilihan saham saya. Nah, seperti yang saya ulas di atas tadi, bahwa volume juga saya pertimbangkan, karena apa? Kalau volume itu nggak saya pertimbangkan, takutnya nanti saya bisa beli tapi nggak bisa jual. Seperti itu, Mbak. Selanjutnya dari @kuroka, apa ketakutan terbesar bagi seorang pabekti di dunia saham? Ketakutan terbesar saya adalah sebenarnya yang pertama adalah terlalu percaya terhadap diri sendiri. Artinya gini, terlalu percaya terhadap analisa sendiri ya Mbak ya. Jadi kalau kita itu membeli sebuah saham, kita itu kan menganalisa sebuah saham, ketika kita memutuskan untuk membeli saham, itu pasti kita sudah pertimbangkan dengan harapan untuk naik. Nah, yang jadi permasalahan itu ketika kita itu terlalu yakin dan saham itu turun, tetapi kita masih yakin juga, itu yang menurut saya berbahaya. Makanya saya selalu bilang, saya selalu akan menerapkan disiplin cut loss, ataupun saya rela rugi besar, ratusan juta hingga miliaran rupiah, tetapi itu saya lakukan untuk melindungi aset saya, gitu Mbak. Oke, jadi berhati-hati terhadap overconfidence ya Pak ya? Benar sekali Mbak. Tetap tega cut loss ya, kalau misalkan memang kondisinya sudah tidak kondusif ya Pak ya? Ya, benar sekali. Oke, up next nih, kita punya pertanyaan kebetulan yang masuk dari sesama master nih ya, dari Om Ben, @jalan-jalan murah. Nih langsung dari Om Ben, apa nggak capek Pak scalping dengan dana yang besar? Pernah kelelahan kah secara psikologis? Kalau dibilang secara kelelahan, sebenarnya iya, saya sempat juga ngalami yang namanya kelelahan. Tetapi kalau saya melihat hasil profitnya yang sekian, itu membuat saya jadi lelah itu menjadi hilang gitu. Jadi memang style saya yang dari dulu sampai sekarang mungkin udah sekitar 9 tahunan ini kan saya kan memang scalpingan. Jadi memang lelah ataupun nggak lelah itu bagi saya memang ini style yang cocok untuk saya. Jadi tetap saya jalanin terus gitu. Mungkin karena Pak Bekti juga enjoy dan memang ini loh, Benar. inilah saya. Jadi pada akhirnya kejenuhan itu akan teratasi lagi ya Pak ya? Benar sekali Mbak. Oke, Pak Bekti, kita punya pertanyaan dari Instagram @studio7. Bagaimana dengan trader yang modalnya kecil, katakanlah 10 juta? Nah, itu tuh lebih baik satu saham all in atau mungkin dibagi ke beberapa emiten? Bagaimana Pak Bekti? Kalau menurut saya adalah dia itu masih awal apa enggak. Kalau masih awal saya sarankan adalah dengan dana kecil dulu kemudian dipecah di diversifikasi, karena dalam prinsip investasi itu diversifikasi penting. Memang kalau diversifikasi profit yang kita hasilkan tidak maksimal. Tetapi kalau dia itu adalah masih investor awal ataupun pemula, tentunya dia kan belum memahami fitur-fitur atau masih adaptasi, minimalisir resiko seperti itu. Tetapi kalau mungkin yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sudah bertahun-tahun atau pengalaman, kalau rekomendasi saya ya selalu all in. Jujur, saya selalu all in. Kenapa? Saya nggak mungkin bisa mendapatkan cuan ratusan ribu persen atau memenangkan kompetisi hot season 2, 3, 4 itu kalau 2 dan 3 ya, itu yang persentase, kalau nggak all in nggak akan bisa. Tetapi kalau all in itu selalu punya resiko ya, artinya high risk, high return, dan kalau misalnya resikonya juga tinggi juga, seperti itu. Oke, Pak Bekti, pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak sih melakukan kesalahan yang fatal gitu sebelum Pak Bekti jadi full time trader? Bandel-bandelnya gitu mungkin? Oh, pasti ada. Saya tuh dulu bandel, Mbak. Jadi akan saya bercerita ke sekitar tahun 2009, waktu itu saya masih mahasiswa.
kebandelan dan sekaligus kesalahan saya karena mindset yang salah di pasar modal, yaitu yang pertama, saya tuh pernah gadekan BPKB, hutang koperasi, itu pernah saya lakukan waktu itu dengan harapan teori saya itu kalau hutang koperasi itu paling bunganya 1%-an. Siapa tahu nih kalau saya berhutang punya modal dan saya masukkan ke saham itu bisa menghasilkan return yang lebih. Tentunya saya pede dan yakin bisa mencicil hutang itu dan mendapatkan profit. Tetapi itu teori hanya sebatas dari pikiran saya, tetapi prakteknya tidak seperti itu. Nah, disitulah dan akhirnya sampai bapak saya marah-marah dan menutup hutang saya. Itu Oke. cerita di masa lalu saya yang cukup bandel gitu, Mbak. Ada lagi satu lagi yaitu adalah uang SPP. Oh, Pernah juga uang SPP itu selalu saya minta 1 bulan sebelum pembayaran dan saya selalu bayar uang SPP di hari paling akhir dengan harapan apa, uang SPP saya terima di awal saya putarkan buat trading dulu gitu. wah saya belum ngebagi sih. Tapi pada akhirnya uang SPP itu return nggak, Pak? Enggak, Mbak. Oh, enggak Waktu juga. itu kejadian waktu itu enggak sampai return, justru malah saya tuh berhutang sampai sama teman-teman saya hanya untuk bayar SPP. Itu kesalahan saya. Kalau boleh dibilang saat ini, Mbak, kalau saya boleh kembali ke tahun 2009, saya itu akan gambar diri saya sendiri gitu, Mbak. Oke. Gitu. Oke, oke. Jadi sampai uang SPP Jadi saya nggak ngebayangin sih sebenarnya Pak Bekti ini sampai sebandel itu loh, Pak. iya, iya, Mbak, itu cerita seperti itu nanti juga akan saya ungkap di buku saya. Makanya saya ingin meluruskan kepada teman-teman trader, kepada yang masih pemula-pemula, bahwa saya itu ingin menunjukkan bahwa sungai itu dalam. Nggak perlu Anda itu mencoba mengukur kedalamannya, cukup saya aja yang punya pengalaman. Tetapi saya ceritakan pengalaman buruk-buruk saya supaya Anda jangan ditiru. Makanya kalau saya sering bilang, kalau kita itu mau trading, gunakan uang dingin, jangan pakai uang hutang, seperti itu. Jangan pakai uang SPP ya, Pak. Nah, benar juga, Terutama Mbak. untuk anak-anak kuliah ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya kan Pak Bekti selama ini dikenal sebagai juara Hot Championship season 2, season Ya. 3, season 4. Nah, sebelumnya nih pernah nggak sih pengalaman ikut kompetisi trading lainnya, Pak? Oh ya, saya sering, Mbak. Bahkan dulu tuh saya waktu masih mahasiswa, di balik kebandelan saya itu suka ikut kompetisi pasar modal. Saya pernah mengikuti IDX Game Competition di Surabaya, kemudian pernah mengikuti lomba kompetisi pasar modal Sepulau Jawa. Saya pernah menjadi 25 besar delegates di Universitas Indonesia. Wah, Kemudian saya pernah mendidik murid saya di mana saya menjadi pendamping hingga mewakili Indonesia di ajang Indonesian ASEAN CIMB ASEAN Stock Challenge yang di tempat waktu itu di Singapura gitu. wow, tahun Jadi berapa memang itu, Pak? jiwa kompetisi saya masih muda itu memang saya sering kompetisi gitu, Mbak. Wah, tahun berapa itu, Pak? Tahunnya kurang lebih berkisar sekitar tahun 2011 sampai 2013-an, Mbak. Gitu. Oke, berarti memang dari awal tuh jiwa kompetisi trading terutama ya Pak Bekti ini memang sudah ada gitu Mm-mm. ya. Iya, Mbak. Saya memang dari dulu suka kompetisi trading. Oke, mungkin ke depannya nih selain buku, apakah Pak Bekti ada pikiran untuk mungkin mendirikan komunitas trading atau sekolah trading begitu Mm-mm. untuk mengedukasi trader-trader muda lainnya nih? Kalau untuk saat ini, Mbak, saya belum berpikir sampai ke sana. Saya memang masih berfokus pada buku, tetapi yang ingin saya lakukan adalah saya tetap ingin menjadi seorang yang bebas. Artinya saya tetap bebas waktu, bebas finansial. Kalau mungkin edukasi ya sekedar edukasi aja, tetapi tidak terikat. Itu kalau keinginan saya untuk saat ini. Saya belum tahu nanti ke depannya kayak apa, berubah apa enggak, tetapi seperti ini saat ini yang saya inginkan gitu. Oke, mungkin that's why Pak Bekti mengeluarkan ilmunya itu lewat media buku ya Pak ya. Iya, benar. Yang terakhir kita punya pertanyaan dari @Albertus CHW. Kenapa Pak Bekti pakai Mirai Aset Sekuritas? Saya pakai rekening pertama saya itu 2008 adalah pakai e-trading sekuritas. Dulu Oh, e-trading. Kemudian di 2013 kalau nggak salah itu berubah jadi Daewo. iya betul. Kemudian di 2015 kalau nggak 16 itu berubah menjadi Mirai Aset. Jadi kalau di total-total kurang lebih saya itu sudah pakai Mirai Aset ini kurang lebih 13 tahun. Dan sampai saat ini pun dengan sekuritas 5 yang saya pakai, saya tetap masih memilih the bestnya pakai Mirai Aset. Kenapa? Karena dari dulu mungkin saya sudah nyaman, fiturnya enak, kemudian saya itu sudah benar-benar menemukan kayak kecocokan. Artinya mata saya itu dengan fiturnya itu udah benar-benar cocok gitu. Seperti itu sih. Oke, cocok ya Pak jadi ya. Iya, Cocok nih Pak Bekti dengan Mirai Aset. Oke, sahabat kalau udah Mirai cocok Aset. itu nggak bisa kelain hati gitu, Mbak. Aduh, oke deh. Oke Pak Bekti. Dan kita akan langsung lanjut ya ke pertanyaan terakhir, yaitu Ya.
untuk seorang Pak Bekti, definisi uang itu apa ya Pak? Definisi uang ya Mbak ya. Uang itu kalau menurut saya adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk sara prasarana hidup di dunia ini. Jadi kita mau nggak mau yang namanya hidup di dunia ini kita membutuhkan uang dan kita harus cari. Uang itu juga simbol yang namanya kesuksesan terhadap seseorang. Uang itu juga simbol sebuah kebahagiaan menurut saya. Jadi uang itu sangat penting sekali, namun memang ada kata-kata yang mengatakan uang bukan segala-galanya. Ya benar, uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Akan lebih indah, lebih manis, lebih berwarna kalau kita itu mempunyai uang banyak. Mendingan kita itu punya uang banyak daripada kita nggak punya uang. Seperti itu Mbak. Sahabat Mirai Aset, demikian Hidden Masters Window Special kita kali ini dengan Pak Bekti Sutikna. Semoga cerita dan pengalaman Pak Bekti tadi bisa menginspirasi sahabat Mirai Aset untuk terus termotivasi investasi saham dan tentunya terus cuan. Sampai jumpa di episode Hidden Masters berikutnya. Terima kasih Pak Bekti. Oke, terima kasih Mbak Linda. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.